Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awi Apriani, NPM 19060032. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang zakat. Definisi zakat menurut 4 mazhab. 1. Menurut mazhab Syafi'i, zakat merupakan harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mazhab Hanafi, zakat merupakan pemberian harta karena Allah agar dimiliki orang fakir yang beragama Islam selain dari Bani Hashim atau bekas budaknya, dengan ketentuan manfaat dan harta harus terputus dari pemiliknya yang asli dengan cara apapun. 3. Menurut mazhab Maliki, zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula yang telah mencapai satu nisab pula diberikan kepada orang yang berhak menerimanya jika memiliki sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan rikaz. 4. Menurut mazhab Hambali, zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. B. Landasan-landasan hukum zakat. Dasar hukum zakat dalam hierarkis hukum Islam merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, yang disyariatkan pertama kali pada bulan Syawal atau tahun 2 Hijriah di Madinah. Kewajiban zakat itu bila ditinjau dari kekuatan hukumnya sangat kuat karena mempunyai dasar hukum nas yang sudah pasti. 1. Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan zakat antara lain Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dari sebaik-baik penolong. Kedua, as-sunnah. Dalam hadis atau sunnah Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala diterangkan antara lain. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya, mereka kemudian diserahkan atau diberikan orang-orang miskin di kalangan mereka. Hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, berikanlah zakat-zakat kamu kepada orang yang telah Allah jadikan pengendali urusan kamu. Barang siapa berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirinya, dan barang siapa berbuat kejahatan, maka dosanya itu menjadi tanggung jawab dirinya. Ketiga, menurut para ulama, baik salaf atau klasik maupun khalaf atau kontemporer sepakat akan adanya kewajiban zakat, dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir. Dan menurut jumhur ulama, diantaranya adalah golongan Hanafiyah dan Malikiyah, mengatakan bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada imam atau pemimpin untuk diatur pendayagunaannya, dengan syarat menurut golongan Malikiyah pemimpin itu adil. Menurut Muhammad Abu Zahroh, bahwa para khalifah sepeninggal Nabi SAW berkeyakinan bahwa pengumpulan zakat itu adalah wewenang penguasa. Bahkan kewajiban orang-orang yang menentang zakat diperangi sebab zakat merupakan indikator ketaatan. Selanjutnya dia mengutip pendapat Ibnu Abidin bahwa landasan penarikan zakat adalah kekuasaan penguasa demi melindungi umat. Lalu ada rukun dan syarat zakat. Selanjutnya ada ijma, yaitu adanya kesepakatan semua umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, dan mereka tergolong orang kafir dalam pandangan ulama. 6. Dasar hukum positif.
A. Perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi terhadap zakat mengacu pada PSAK nomor 109 dengan ruang lingkup untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator, namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. Ketujuh, organisasi dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pasal 1 sampai dengan pasal 12, pasal 21, 22, 23, dan 24 KMA Nomor 581 Tahun 1999, organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya, LAZ dan BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya. Pasal 8 dan 9 Undang-Undang, pasal 1 KMA. C. Macam-macam zakat. Seorang muslim yang mampu secara ekonomi wajib menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk orang-orang yang berhak menerimanya, baik melalui panitia zakat maupun didistribusikan sendiri. Hukum zakat adalah wajib bila mampu secara finansial dan telah mencapai batas minimal bayar zakat atau nisab. Jika seseorang memenuhi syarat berikut ini, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Ke-1. Islam. 2. Merdeka. Ke-3. Berakal dan balik. 4. Hartanya memenuhi nisab. Nisab adalah batas terendah yang telah ditetapkan syar'i yang menjadi pedoman untuk menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memiliki harta dan telah mencapai ukuran tersebut. Syarat-syarat nisab adalah: A. Harta yang dizakati di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat yang digunakan untuk mata pencaharian. B. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama 1 tahun atau haul terhitung dari hari pemilikan nisab, kecuali zakat pertanian dan buah-buahan yang diambil ketika panen, serta zakat harta karun yang diambil ketika menemukannya, sehingga kalau nisab tersebut berkurang pada satu ketika dari haul, maka terputuslah hitungan haul, dan kalau sempurna lagi nisab tersebut, maka dimulai lagi perhitungannya. Misalnya, nisab tercapai pada bulan Muharram, lalu bulan Rajab pada tahun ini ternyata hartanya berkurang dari nisabnya, maka terhapuslah perhitungan nisabnya. Kemudian pada bulan Ramadan tahun ini hartanya bertambah hingga mencapai nisab, maka dimulai lagi perhitungan pertama dari bulan Ramadan tersebut. Demikian seterusnya sampai mencapai 1 tahun sempurna, lalu dikeluarkannya zakat. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan 1 kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf atau orang yang dibebani kewajiban oleh Allah untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 1 sa'. Zakat fitrah menurut 4 mazhab. A. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jenis makanan yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah hintah atau gandum, syair atau padi Belanda, tamar atau kurma, dan zabib atau anggur. Beliau juga berpendapat boleh pula mengeluarkan daging hintah atau gandum yang sudah menjadi tepung, dan sawek atau adonan tepung. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Tunaikanlah zakat fitrah sebelum kamu keluar untuk sholat hari raya, maka wajib atas setiap orang merdeka mengeluarkan 2 mud gandum dan dakik atau tepung dari gandum." Hadis riwayat Sunan Abu Daud halaman 254.
Hadis di atas menganjurkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari raya supaya orang miskin dapat menikmatinya pada hari raya. Namun, apabila tidak didapatkan jenis-jenis makanan di atas, maka mazhab Hanafi memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan harga uang yang senilai dengan ukuran yang pasti, yaitu 3,8 kg dari jenis bahan makanan tersebut di atas. B. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah mazhab yang dibangun oleh Malik bin Anas bin Abi Amir Ansori. Imam Maliki lahir di Madinah pada 95 Hijriah dan wafat pada 197 Hijriah. Masalah zakat fitrah, mazhab Maliki berpendapat bahwa bahan pokok untuk zakat fitrah adalah gandum, syair, salat atau sejenis syair, jagung, dakon atau jenis gandum, kurma, kismis atau keju. Kalau tidak ada jenis bahan pokok di atas, maka yang wajib dikeluarkan adalah jenis bahan pokok dalam bentuk biji-bijian dan buah-buahan. Mazhab ini berpendapat bahwa kadar zakat fitrah yang pasti dari makanan pokok atau jenis biji-bijian adalah 2,8 kg. Imam Maliki tidak membenarkan menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang, sebagaimana dalam kitab Al-Mudawwanah. Ia berkata, tidak mencukupi kriteria zakat fitrah dengan uang atau harga. C. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dibangun oleh Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Palestina pada 190 Hijriah dan wafat di Mesir pada 204 Hijriah. Menurut mazhab Syafi'i, zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok daerah setempat. Tidak boleh dikeluarkan yang bukan makanan pokok atau harga dari makanan pokok tersebut. Mazhab ini berpendapat bahwa kadar zakat fitrah yang pasti dari makanan pokok atau jenis biji-bijian adalah 2,8 kg. Menurut mazhab ini, zakat fitrah wajib dikeluarkan berupa qut atau makanan pokok yang mengenyangkan. Akan tetapi golongan yang bermazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang qut yang digunakan dalam menunaikan zakat fitrah. Di antara mereka ada yang berpendapat qut yang digunakan adalah qut balad, yaitu makanan pokok yang dikonsumsi oleh suatu daerah. Sekalipun muzaki atau penunai zakat fitrah tidak mengonsumsi, sebagian yang lain berpendapat qut yang digunakan adalah qut dirinya, yaitu makanan pokok yang ia konsumsi walaupun daerah tersebut mengkonsumsi jenis makanan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deviliana Nabila Anwar, NPM 1906028. Saya dari kelompok 6. Saya di sini akan mempresentasikan tentang zakat. Menurut mazhab Imam Syafi'i berkata, hasil tambang tidak dikenai zakat kecuali yang berupa emas dan perak. Adapun yang berupa batu pualam, timah, tembaga, besi, belerang murni, dan lain-lain tidak dikenai zakat. Imam Syafi'i dan beberapa ulama Hijaz lainnya mengatakan bahwa barang tambang atau al-madin tidak termasuk barang peninggalan orang-orang dulu atau al-rikaz, tetapi termasuk harta karun atau al-kanzu. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat hasil tambang yang wajib dizakati adalah hanya terbatas pada hasil tambang berupa emas dan perak, dengan syarat penambangan tersebut dilakukan dalam kawasan yang mubah dan di kawasan tanah milik si penambang. Dan zakat hasil emas dan perak ini tidak diisyaratkan harus haul. Jadi menurut mazhab ini mengatakan bahwa barang tambang tidak sama dengan rikaz, karena barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud barang tambang menurut mazhab ini adalah hanya emas dan perak. Pendapat ini sama dengan pendapat mazhab Maliki. Menurut mazhab Hambali, menurut mazhab ini barang tambang tidak sama dengan rikaz. Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan jenis bumi itu sendiri. Juga bukan merupakan harta yang sengaja dipendam, baik berupa barang padat maupun cair. Barang tambang ini tidak boleh digabungkan dengan jenis lain kecuali
emas dan perak untuk melengkapi nisabnya. Apabila barang tersebut dikeluarkan dari tanah yang mubah atau tidak ada pemiliknya, maka sesuatu yang keluar dari tanah itu menjadi milik yang dikeluarkannya. Yang pertama, zakat ziro'ah atau hasil pertanian atau segala macam hasil bumi. Mengenai zakat tumbuh-tumbuhan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, yang tidak sama rasanya. Makanlah buahnya yang bermacam-macam itu bila berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya dengan dikeluarkannya zakat. Dan janganlah kamu berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dan ada juga menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berbelanjalah atau berzakatlah sebagian yang baik-baik dari harta yang kamu usahakan, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi. Hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab, yaitu 5 wasak atau 650 kg. Adapun kadar zakatnya ada 2 macam. Yang pertama, jika pengairannya alamiah oleh hujan atau mata air, maka kadar zakatnya adalah 10%. Kedua, jika pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang, maka kadar zakatnya adalah 5%. Yang kedua, zakat ma'adin atau barang galian. Yang dimaksud ma'adin atau barang galian yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti timah, besi, emas, perak, dan lain-lain. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ma'adin itu ialah segala sesuatu yang dikeluarkan atau didapatkan oleh seseorang dari laut atau darat atau bumi, selain tumbuh-tumbuhan dan makhluk bernyawa. Zakat ma'adin dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa nishab. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Perhatikan dalil di bawah ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyerahkan ma'adin Qobaliyah kepada Bilal bin Al-Harts Al-Muzani. Ma'adin itu hingga kini tidak diambil darinya melainkan zakatnya saja. Hadis riwayat Abu Daud dan Malik. Hadis di atas menunjukkan bahwa ma'adin itu ada zakatnya dan menyatakan bahwa dari ma'adin itu tidak diambil melainkan zakatnya saja. Dari kedua keterangan tersebut bisa dipahami bahwa zakat yang diambil dari ma'adin itu adalah zakat emas dan perak sebanyak 2,5%. Yang ketiga, zakat rikaz atau harta temuan atau harta karun. Yang dimaksud rikaz adalah harta atau barang temuan yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nishab dan haul, besarnya 20%. Perhatikan dalil berikut ini. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai harta kanzun atau simpanan lama yang didapatkan seseorang di tempat yang tidak didiami orang. Jika engkau dapatkan harta itu di tempat yang didiami orang, hendaklah engkau beritahukan, dan jika engkau mendapatkan harta itu di tempat yang tidak didiami orang, maka disitulah wajib zakat. Dan pada harta rikaz zakatnya 1/2. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud dari hadis di atas adalah barang siapa yang mendapatkan dalam suatu penggalian harta simpanan orang bahari atau menemukannya di suatu desa yang tidak berpenghuni, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 1/2 atau 20%. Sebesar 1/5 atau 20%.
Zakat rikaz dikeluarkan oleh penemunya sekali saja ketika ia menemukan rikaz tersebut. Yang keempat, zakat binatang ternak. Seorang yang memelihara hewan ternak atau beternak wajib mengeluarkan zakat berdasarkan dalil hadis. Yang keempat, zakat binatang ternak atau bagi seseorang yang memelihara hewan ternak. Menurut hadis riwayat Bukhari, binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apa yang ada di dalam bahasa Arab disebut al-an'am, yakni binatang yang diambil manfaatnya. Binatang-binatang tersebut adalah unta, kambing atau biri-biri, sapi, kerbau. Setiap unta yang digembalakan zakatnya setiap 40 ekor adalah seekor anak unta betina yang selesai menyusu. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Dawud. Dan pada kambing yang mengembalakan, bila ada 40 ekor, zakatnya seekor kambing. Jika hanya punya 39 ekor, maka tidak terkena kewajiban zakat. Menurut hadis riwayat Abu Dawud. Zakat ternak ini dikeluarkan setiap tahun dan apabila mencapai nisab. Yang kelima, zakat tizaro. Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nisab, diambil dari modal atau harga beli. Dihitung dari barang yang dijual sebesar 2,5%. Adapun waktu pembayaran zakatnya bisa ditangguhkan hingga 1 tahun dan dibayarkan secara periodik atau bulanan, triwulan, atau semester. Setiap setelah belanja atau setelah diketahui barang yang sudah laku terjual. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang dagangan atau uang seharga barang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu selalu dihadiri atau disertai kemaksiatan. Dan sumpah oleh karena itu, kamu wajib mengimbanginya dengan sedekah atau zakat." Hadis riwayat Ahmad. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami mengeluarkan zakat dari apa yang telah disediakan untuk dijual. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebelum melakukan zakat fitrah, kita harus mengetahui berapa banyak kita harus memberikan zakat fitrah. Nah, rumusnya yaitu 3,5 liter dikali harga beras di pasar per liter. Contohnya, harga beras di pasar rata-rata 10.000 per liter. Maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar 35.000. Kalau menghitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang 2,5 kg harga beras dikali 2,5 kg dikali harga beras di pasar per kilogram. Nah, yang kedua, rumus perhitungan zakat profesi atau pekerjaan. Yang keempat, ada rumus perhitungan zakat profesi atau pekerjaan. Nah, sisihkan gaji Anda untuk zakat. Ada 3 cara menghitung zakat profesi atau pekerjaan. Nah, yang pertama dikiaskan dengan zakat uang sepenuhnya. Yang kedua ada dikiaskan dengan zakat hasil tani sepenuhnya. Yang ketiga memakai kias kemiripan dengan zakat uang dan hasil tani. Nah, kias yang pertama nisab. Zakat uangnya dengan emas sebanyak 85 gram emas. Zakat hasil taninya 653 kg beras. Zakat uang dan hasil tunai 653 kg beras. Kadar zakatnya 2,5% untuk 85 gram emas. Untuk 653 kg beras 5% atau 10% dari hasil tani. Untuk zakat uang dan hasil tani 653 kg, kadar zakatnya 2,5%. Untuk haulnya, zakat uang selama 1 tahun. Dan untuk zakat hasil tani setiap menerima penghasilan. Yang ketiga, zakat uang dan hasil tani setiap menerima penghasilan juga.
Nah, untuk pemotongannya, zakat uang dipotong keperluan asasi dan pembayaran hutang. Zakat hasil tani tidak dipotong. Untuk zakat uang dan hasil tani dipotong keperluan asasi dan membayar hutang. Untuk pembayaran hutang, misalkan contoh perhitungan zakat dengan menggunakan kias ketiga, yaitu memakai kias kemiripan dengan zakat uang dan hasil tani. Yang pertama, contohnya Pak Ahmad adalah karyawan sebuah perusahaan swasta. Setiap bulan mendapat gaji 6 juta. Dari gaji tersebut, Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumah tangga sebanyak 3 juta, membayar sekolah 2 orang anak 1 juta, membayar cicilan rumah 750.000, dan membayar telepon dan listrik sebanyak 500.000 rupiah. Nisabnya setara dengan 653 kg beras. Jika harga beras 5.000 per kilogram, maka nisab dalam rupiah adalah 3.265.000. Kadar zakatnya 2,5%, haulnya setiap menerima gaji. Total keperluan asasi dan membayar utang 3 juta ditambah 1 juta ditambah 750 ditambah 500. Seluruhnya hasilnya 5.250. Jadi hasil penghasilan bersih 6.600 dikurangi 5.250 sama dengan 750.000. Nah, contoh perhitungan zakat dengan menggunakan kias ketiga, yaitu memakai kias kemiripan dengan zakat uang dan hasil tani. Pak Ahmad adalah karyawan sebuah perusahaan swasta. Setiap bulan mendapat gaji sebanyak 6 juta rupiah. Dari gaji tersebut, Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumah tangga sebanyak 3 juta, membayar sekolah 2 orang anak sebanyak 1 juta, membayar cicilan rumah sebanyak 750.000, dan membayar telepon dan listrik sebanyak 500.000. Nisabnya setara dengan 653 kg beras. Jika harga beras 5.000 per liter, maka jika harga beras per kilogramnya 5.000, maka nisab dalam rupiah adalah 3.265.000. Kadar zakatnya 2,5%, haulnya setiap menerima gaji. Total keperluan asasi total keperluan asasi dan membayar hutang 3 juta ditambah 1 juta ditambah 750 ditambah 500.000. Jumlahnya 5.250. Jadi penghasilan bersih 6 juta dikurangi 5.250. Hasilnya sisanya 750.000. Nah, 750.000 ini tidak mencapai nisab sebesar 3.265.000. Jadi Pak Ahmad tidak perlu membayar zakat penghasilannya. Jika penghasilan Pak Ahmad melebihi nisabnya, maka Pak Ahmad wajib mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dikali sisa dikali gaji bersihnya, maka itu yang harus dibayarkannya. Karena hasil bersih gaji Pak Ahmad itu sebesar 750, ini tidak mencapai nisab yang sebesar 3.265. Jadi Pak Ahmad tidak perlu membayar zakat penghasilan. Namun jika Pak Ahmad memiliki gaji sebanyak 9 juta dan dikurangi keperluan pokoknya sebanyak 5.200, jadi sisa 3.750, maka hasil gaji bersihnya itu 3.750.000. Ini sudah melebihi nisab yang sebesar 3.265.000, sehingga Pak Ahmad wajib mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dikali 3.750.000, yaitu sebanyak 93.750. Nah, yang kelima, rumus perhitungan zakat ma'al atau harta kekayaan.
Zakat ma'al berlaku untuk harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim dengan rumusan sebagai berikut. Zakat ma'al 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Menghitung nisab zakat ma'al 85 dikali harga emas pasaran per gram. Contohnya, Umi punya tabungan sebanyak 100 juta rupiah, deposito 200 juta rupiah, rumah kedua yang dikontrakan senilai 500 juta rupiah, dan emas perak senilai 200 juta rupiah. Total harta yang dimiliki 1 miliar rupiah. Semua harta sudah dimiliki sejak 1 tahun yang lalu. Jika harga 1 gram emas sebesar 250.000, maka batas nisab zakat ma'al adalah 2,21 juta, maka batas nisab zakat ma'al adalah 21.250.000. Karena harta Umi lebih dari limit nisab, maka ia harus membayar zakat ma'al sebesar 1 miliar dikali 2,5%, yaitu 25 juta rupiah per tahun. Harta yang wajib dibayarkan zakat ma'al yaitu emas, perak, uang simpanan, hasil pertanian, binatang, ternak, benda usaha, dan harta temuan. Masing-masing memiliki nisab dan rumus pengeluaran zakat yang berbeda. Nah, untuk yang pertama, nisab emas. Nisab emas sebanyak 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Jadi 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni. Dari nisab tersebut diambil 2,58%. Dari nisab tersebut diambil 2,5%. Jadi jika lebih dari nisab dan belum sampai ukuran kelipatannya, maka diambil dan diikutkan dengan nisab awal. Contohnya, Rani memiliki emas 87 gram yang disimpan. Jika telah sampai haulnya, wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dikali 87 gram, yaitu 2,175 gram atau uang seharga tersebut. Nah, yang kedua, nisab perak. Nisab perak adalah 200 dirham. 1 dirhamnya 595 gram. Dari nisab tersebut diambil sebanyak 2,5% dengan perhitungan sama dengan emas. Yang ketiga, nisab binatang ternak. Syarat wajib zakat binatang ternak sama dengan di atas, ditambah 1 syarat lagi, yaitu binatang lebih sering digembalakan di padang rumput yang mubah daripada dicarikan makanan. Nisab binatang ternak sebagai berikut. Yang pertama, unta. Menurut mazhab Imam Syafi'i berkata, hasil tambang tidak dikenai zakat kecuali yang berupa emas dan perak. Adapun yang berupa batu pualam, timah, tembaga, besi, belerang murni dan lain-lain tidak dikenai zakat. Imam Syafi'i dan beberapa ulama Hijaz lainnya mengatakan bahwa barang tambang atau al-madin tidak termasuk barang peninggalan orang-orang dulu atau al-rikaz, tetapi termasuk harta karun atau al-kanzu. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat hasil tambang yang wajib dizakati adalah hanya terbatas pada hasil tambang berupa emas dan perak, dengan syarat penambangan tersebut dilakukan dalam kawasan yang mubah dan di kawasan tanah milik si penambang. Dan zakat hasil emas dan perak ini tidak diisyaratkan harus haul. Jadi menurut mazhab ini mengatakan bahwa barang tambang tidak sama dengan rikaz, karena barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud barang tambang menurut mazhab ini adalah hanya emas dan perak. Pendapat ini sama dengan pendapat mazhab Maliki. Jika jumlah sapi 70 ekor, maka jumlah yang dikeluarkan 1 ekor tabi dan 1 ekor musina. Jika jumlah sapi 80 ekor, maka jumlah yang dikeluarkan 2 ekor musima. Jika jumlah sapi 90 ekor, maka jumlah yang dikeluarkan 3 ekor tabi.
Jika jumlah sapi 100 ekor, maka jumlah yang dikeluarkan sebanyak 2 ekor tabi dan 1 ekor musima. Tabi dan tabiah adalah sapi jantan dan betina yang berusia 1 tahun. Musina adalah sapi betina yang berusia 2 tahun. Nah, yang ketiga, kambing. Nisab kambing adalah 40 ekor. Perhitungannya, jika memiliki 40 ekor kambing, maka yang harus dikeluarkan 1 ekor kambing. Jika memiliki 120 ekor kambing, maka yang dikeluarkan 2 ekor kambing. Jika memiliki 201 sampai 300 ekor kambing, maka yang dikeluarkan 3 ekor kambing. Atau jika memiliki lebih dari 300 ekor kambing, setiap 100-nya dikeluarkan sebanyak 1 ekor kambing. Nah, untuk selanjutnya, nisab dari hasil pertanian. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak. 1 wasaknya 60 sa, 1 sa 3 kg. Nisab zakat hasil pertanian adalah 300 sa dikali 3 kg, yaitu sebanyak 900 kg. Bila pertanian itu menggunakan alat penyiraman tanaman, maka zakatnya sebanyak 5%. Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan, maka zakatnya sebanyak 10%. Misalnya, seorang petani hasil panennya sebanyak 1000 kg, maka zakat yang dikeluarkan bila dengan alat siram tanaman adalah 1000 dikali 5% sama dengan 50 kg. Bila tak ada hujan, sebanyak 1000 dikali 10% sama dengan 100 kg. Nah, untuk nisab barang dagangan, nisab dan ukuran zakat barang dagangan sama dengan nisab. Yang terakhir, nisab harta karun. Tidak hanya harta milik sendiri yang harus dijakatkan. Harta yang ditemukan seperti harta karun pun wajib dijakatkan. Harta karun yang ditemukan wajib dijakati secara langsung tanpa mensyaratkan nisab dan haul sebesar 20%. Nama saya Diva Witri Alfaira Yusuf, NPM 19060025, yang akan melanjutkan materi dari zakat. Manfaat zakat. Zakat memiliki beberapa faedah yang sangat berguna bagi umat Islam. Di antaranya faedah agama atau diniyah, akhlak atau hulukiyah, dan kesosialan atau ijtimaiyah. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai faedah-faedahnya. Yang pertama, faedah agama. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Merupakan sarana bagi hamba untuk korup atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. Pembayaran zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Dalam sebuah hadis mutafaq alaih, Nabi juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan, kembangkan oleh Allah berlipat ganda. Zakat merupakan sarana penghapus dosa. Yang kedua, faedah akhlak. 1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. 2. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat ramah atau belah kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. Yang ketiga, merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat, baik harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. 4. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. 5. Menjadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang ketiga adalah faedah kesosialan. Zakat merupakan sarana untuk membantu dan memenuhi hajat hidup
fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini biasa dilihat dalam kelompok menerima zakat. Salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, jika tersulut rasa benci dan permusuhan mereka, jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan, tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan jelas berkahnya akan melimpah. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta, benda, dan uang. Karena ketika harta dibelanjakan, maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat. Kedua, hikmah dalam berzakat. Hikmah dari zakat antara lain: 1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang si miskin. 2. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berwadah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan. Keenam, untuk mengembangkan potensi umat. Ketujuh, dukungan moral kepada orang yang masuk Islam. Dan terakhir, kedelapan, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Ada juga hikmah zakat lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyempurnakan iman. Berzakat kepada mereka yang membutuhkan bantuan adalah salah satu pilar yang ada pada ajaran Islam. Setiap muslim pasti berusaha selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan juga pasti melaksanakan amalan terutama zakat dengan tujuan untuk melengkapi kewajiban yang diamanatkan oleh Allah kepada hambanya dan juga untuk berbagi kepada sesama umat muslim. Kedua, bukti keimanan dan ketaatan. Manusia membutuhkan uang untuk keperluan sendiri atau untuk sehari-hari ketika mereka juga sangat mencintai uang tersebut sebagai sesuatu yang bisa dimiliki. Oleh karena itu, biasanya orang tidak akan melepaskan hartanya karena dia sangat mencintai hartanya tersebut. Kalau dia memberikannya kepada yang membutuhkan, maka manusia itu tergolong kepada umat manusia yang kikir dalam bersedekah. Dengan membayar zakat atau bersedekah kepada orang lain dengan rasa ikhlas, maka kamu sudah menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak membayar zakat atau bersedekah, maka keimananmu patut dipertanyakan. Sebab dengan melaksanakan zakat secara ikhlas, maka perasaan mengharapkan imbalan duniawi yang setimpal akan hilang dan Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Ketiga, membersihkan diri dan hati. Dengan membayar zakat, umat Islam akan digolongkan ke dalam orang-orang yang dermawan dan memisahkan diri dari orang-orang yang golongan kikir. Kalau kita tidak mau membayar zakat, maka kita akan mendapat dosa dan akan digolongkan ke dalam orang yang sangat kikir dan tidak mau berbagi kepada sesama. Jika seorang muslim telah terbiasa dalam hal memberi dalam bentuk apapun secara ikhlas, maka kebaikan di dalam dirinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang setimpal setelah memberikan sesuatu amal berarti kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, menenangkan hati. Melaksanakan zakat adalah cara untuk melatih umat muslim untuk ikhlas. Jika zakat dilakukan dengan perasaan yang ikhlas dan tanpa ada perasaan paksaan dari seseorang atau secara terpaksa,
maka zakatnya akan bermanfaat, menjadikan pribadi yang ikhlas dan tulus untuk melakukan kebaikan kepada sesama umat muslim. Inilah hikmah zakat yang akan membawa kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. 5. Mencapai keimanan yang sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda, salah seorang di antara kalian tidak beriman dengan iman sempurna mencapai ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari 13. Dalam kaitannya dengan zakat adalah tanpa disadari bahwa kita melakukan zakat berarti kita juga sedang menyempurnakan keimanan kita diri sendiri. Untuk dilatih tidak mementingkan diri sendiri, melainkan kita juga harus berbagi kepada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita. 6. Tiket menuju surga. Setiap umat muslim pasti percaya akan adanya surga dan juga neraka. Dengan adanya surga, umat Islam berlomba-lomba mengumpulkan amal yang baik agar bisa masuk ke dalam surga tersebut dan menjauhi larangan yang Allah berikan untuk menjauhkan diri dari panasnya api neraka. Dalam kaitannya dengan zakat adalah pahala setelah melaksanakan zakat adalah amalan yang bisa membawa umat Islam masuk surga dan juga bisa menjauhkan diri dari api neraka. Seperti yang disebutkan oleh dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Surga adalah untuk mereka yang bertutur halus, menyebarkan salam Islam, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan beramalan dan memanjatkan doa dengan cara sukarela ketika orang-orang sedang tertidur. Menurut hadis riwayat At-Tirmizi, di atas adalah orang yang berperilaku baik dan bijak. Selain itu, dia juga menyebarkan kebaikan yang diajarkan oleh agama Islam dan juga memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan dia juga sering berdoa kepada Allah untuk diampuni segala dosanya. 7. Terbiasa membantu sesama. Manfaat selanjutnya adalah menjadikan umat Islam sebagai kesatuan keluarga yang besar yang saling membantu satu sama lain dengan membutuhkan dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Empati saat melaksanakan zakat menimbulkan perasaan bahwa kita memiliki saudara yang sedang kesusahan dan membutuhkan bantuan dari kita sebagai sesama saudara, dan juga kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah saudara kita sebagaimana kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, dan juga kita harus membagi kebaikan itu kepada saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Terdapat dalam Al-Quran surat ke-28 ayat 77. Ke-8. Menghilangkan rasa iri dan prasangka. Beberapa orang memang memiliki nasib yang kurang beruntung dibanding dengan orang lain, maka tidak ada salahnya kamu membantu mereka yang kurang beruntung dengan berzakat dan memberikan apa yang mereka butuhkan, contohnya makanan, minuman, pakaian. Dengan begitu, kamu telah menghilangkan rasa iri prasangka yang ada pada diri sendiri pada mereka yang kurang beruntung. Mereka akan berpikir bahwa orang-orang mempunyai harta adalah saudara mereka yang membantu mereka ketika sedang berada di masa-masa yang sulit, dan bukan orang-orang sombong atau yang suka pamer kekayaan, dan juga bukan orang yang tidak peduli dengan keadaan sekitar. Ke-9. Mencegah kriminalitas. Manfaat lain dari melaksanakan zakat adalah ikut adil dalam mencegah akan adanya kejahatan yang bisa membahayakan, contohnya perampokan dan pencurian barang berharga milik orang lain. Sebagian kejahatan ditimbulkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar orang-orang yang tidak mampu, maka dengan itu mereka tidak punya pilihan lain selain melakukan pencurian. Jadi, dengan melakukan zakat, kamu bisa berkontribusi dalam mengurangi beban dan kesulitan yang mereka tanggung
untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, mereka tidak akan melakukan tindakan kriminal, dan mereka akan sangat senang dan berterima kasih kepada kita. Ke-10, zakat itu sebagai pelindung di hari akhir. Pada suatu saat hari akhir nanti, ajaran agama Islam mengatakan bahwa seluruh umat Islam akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nantinya, orang-orang akan ditimbang kebaikan dan keburukannya selama berada di dunia. Dan artinya, amalan kita akan menjadi tempat berteduh dari panasnya yang tidak tertahankan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang salah satu dari 7 jenis orang yang akan berada di bawah teduhan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat hari kebangkitan adalah orang-orang yang beramal dan menyembunyikan sedemikian rupanya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Maka, sebaiknya kita harus perbanyak beramal dan berzakat kepada orang yang sedang membutuhkan, supaya kita termasuk kepada orang-orang yang berada di bawah teduhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Mempelajari agama lebih dalam. Manfaat selanjutnya adalah seseorang dapat mengetahui batasan-batasan dan hukum yang telah Allah buat, sebab untuk berzakat seseorang harus tahu jenis-jenisnya dan banyak juga hal mulia yang akan didapatkan oleh Allah atau dibalas oleh Allah. Jenis-jenisnya adalah nisab atau jumlah minuman untuk zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat adalah sesama saudara Islam yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang ke-12 adalah manfaat zakat adalah sebagai meningkatkan rezeki. Manfaat zakat lainnya adalah ketika kita melaksanakan zakat, maka akan meningkat pula rezeki kita dan juga akan menyucikan seluruh harta benda yang kita miliki, sebab orang kikir hidupnya akan dirundung oleh kesulitan yang tiada akhir, yang justru akan merugikan dirinya sendiri. Dan juga akan dihantui oleh perasaan yang takut akan kehilangan harta benda, atau takut hartanya dicuri oleh orang lain. Jika seseorang mengamalkan kekayaannya, maka Allah akan melindunginya dari segala bahaya dan penyakit yang sedang mendekatinya. Dan juga Allah akan meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Seperti yang disebut dalam sebuah hadis, kekayaan tidak akan berkurang karena beramal. Yang ke-13 adalah membawa kebajikan. Zakat juga bermanfaat untuk membawa dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan, yaitu rezeki kita akan dilancarkan, kualitas hidup kita akan meningkat, dan selalu berbuat baik kepada orang. Hati terasa tenang tanpa ada perasaan apapun yang mengganjal, dan juga kehidupan akan terasa lebih tentram dan tenang karena sering melakukan kebaikan dan tidak mempunyai musuh ataupun orang yang membenci kita karena kita selalu berbuat baik kepada mereka. Yang ke-14 adalah merendahkan hati. Zakat merupakan sebuah kewajiban yang perlu dilakukan oleh semua umat muslim, tetapi bukan melakukannya secara terang-terangan dan diketahui oleh orang lain. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang berhati tinggi atau sombong, seperti apa yang telah difirmankan oleh Nabi Muhammad SAW. Amalan yang dilakukan secara rahasia dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Yang ke-15 adalah meninggal dengan tenang. Melaksanakan zakat untuk menjauhkan umat muslim dari kematian yang dianggap kurang baik, dan dengan melaksanakan dan juga melunasi kewajibannya sebagai umat Islam dalam melaksanakan zakat, pahalanya juga akan bertambah. Zakat juga bermanfaat untuk meringankan dosa, agar mempermudah kepergian seorang karena dosanya tidak terlalu besar. Yang ke-16 adalah membentengi diri dari bencana. Manfaat zakat yang lainnya adalah mencegah adanya bencana yang diturunkan oleh Allah. Dengan melaksanakan zakat, maka kita akan dilindungi oleh Allah dari bencana yang diturunkan tersebut, dan kita juga akan selalu selamat di dunia dan di akhirat. Yang ke-17 adalah menghapus dosa.
Berbuat kebaikan akan menambah pahala dan melakukan keburukan akan menambah dosa. Kalau kita sering melakukan kebaikan, contohnya berzakat dan beramal, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah atau bahkan menghapus seluruh dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, amalan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan sebuah api, dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Nah, selanjutnya, hikmah zakat bagi orang yang menerima sebagai berikut. 1. Mengurangi beban ekonomi yang sedang mereka rasakan. 2. Menjalin persaudaraan antara sesama umat muslim. Yang ketiga, mereka tidak akan melakukan tindakan kriminal. Yang keempat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memungkinkan mereka mengubah keadaan ekonomi mereka dengan memanfaatkan uang dari zakat untuk membuat dan membangun bisnis mereka. Yang keenam, mereka merasa masih ada orang yang peduli pada mereka yang sedang kesusahan. Selanjutnya adalah pengaruh zakat bagi masyarakat dan ekonomi Islam. Angka kemiskinan di Indonesia sangat besar dan ini menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah untuk mencari cara untuk menurunkan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Walaupun sudah banyak program yang diterjunkan, masih banyak angka kemiskinan di Indonesia. Namun, masalah ini tak kunjung selesai. Harus ada pendekatan terhadap masyarakat yang miskin. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya dari segi ekonomi saja, dari segi sosial juga harus dipertimbangkan. Pemberantasan kemiskinan harus menjadi agenda seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Kita juga tidak bisa terus bergantung kepada pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi dan jumlah dari kemiskinan tersebut meningkat. Sudah banyak program pemerintah yang untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, tetapi tidak hasil karena biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah banyak dikorupsi oleh oknum-oknum yang aparat negara yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak memperdulikan saudaranya sendiri yang sedang kesusahan. Program yang tadinya untuk mengurangi kemiskinan malah makin memperburuk keadaan masyarakat karena uang yang digunakan tidak sampai kepada seluruh umat atau masyarakat yang ada di Indonesia. Karena banyaknya kemiskinan di Indonesia dan program uang dari program pemerintah diselewengkan oleh oknum yang tidak jelas atau yang tidak tahu diri, maka zakat adalah salah satu cara tepat untuk menekan angka kemiskinan yang terjadi. Zakat merupakan salah satu instrumen yang ada pada agama Islam untuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang nantinya akan dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Adanya zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi diharapkan dapat lebih menekan angka kemiskinan yang tidak bisa ditekan oleh program pemerintah. Zakat juga adalah suatu mekanisme yang adil dalam pengambilan harta terhadap orang-orang yang ingin berzakat. Program penekanan angka kemiskinan di Indonesia yaitu program zakat produktif. Dalam kitab fikih, zakat mempunyai tujuan dan mempunyai dampak juga bagi si penerima, yaitu sebagai berikut. 1. Zakat akan membebaskan kebutuhan si penerima dan merasakan hidup tentram, tiada beban, dan juga tiada akan lebih bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zakat juga menghilangkan rasa iri dan dengki yang ada di dalam tubuh manusia, karena sifat ini manusia akan mudah digoda oleh setan. Untuk melakukan hal-hal yang buruk, sifat ini juga bisa dicegah dengan memberikan siraman rohani dan diberi petunjuk. Akan tetapi, mencabut akar dari sifat itu akan sulit jika tidak dibarengi dengan melaksanakan zakat fitrah dan juga bisa menggantinya dengan perhatian dengan saudara yang lain. Nah, kesimpulannya yaitu setiap harta yang kita miliki
ada sebagian yang bukan hak kita, yang harus diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan berzakat kita sudah memenuhi nisabnya, dan jika belum memasuki nisabnya, kita juga masih bisa menyisihkan atau memberikan sebagian harta kita dengan cara lain seperti infak dan sedekah. Sekian dari kami, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.